Yuk, akan kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah bahas ini ya. Nah, sekarang kita akan fungsikan nih tombol kedua ini, detail ini dan juga tanggapan. Nah, kita akan masuk ke detail dulu ya. Nah, berarti kalau kita masuk ke detail, kita harus apa nih? Pengaduan lihat di tanggapan ya. Nah, kemudian di sini kita harus kasih nih detail.php. Nah, detail ini kita arahkan kemana nih? Kita akan buat file di data ini, new file, kemudian paste detail.php. Nah, berarti ini kan kita masuk ke data dulu nih, ke folder data, baru ke ada detail. Berarti di sini kita harus ada namanya data/detail. Oke ya, save. Kemudian kemudian kita masuk ke data ini. Coba gimana ya? Sebentar, kita ambil datanya dari mana coba ya? Kalau enggak ya kita ambil gampangnya aja, buka dokumentasi Bootstrap. Nah gitu. Nah quicknya ini kita ambil aja nih, yang JDN plus CSS ini, copy, kemudian pastekan aja di sini. Yang Bootstrap demo ini kita hapus. Jadi appm namanya apa ya? Appm kita buat detail pengaduan, save. Oh kok ini ada ya ini ya, hello world-nya kita hapus seperti biasa, karena kita akan buat polosan aja ya. Jadi kita langsung buat kontainer. Dalam kontainer kita buat call, buat row dulu, row baru call. Nah di sini ada h2 detail pengaduan. Nah kemudian di sini Pak Alvan pengen tambahin linknya ini fungsinya untuk kembali ke lihat pengaduan. Berarti kita harus slash, kemudian kita klik di bagian lihat pengaduan, lihat tanggapan maksudnya. Kemudian di sini tulis kembali. Ini kita buat kelasnya adalah btn primary, kemudian sudah ya ini ya. Coba sekarang kita jalankan. Kalau kita klik, nah udah ya. Karena ini kurang ke bawah, jadi kita kasih stylenya margin topnya kita buat 5 rem biar dia tidak terlalu mojok di atas. Nah gitu. Lalu ini kita klik, kita kembali ke sini. Nah di bawahnya ini kita akan tambahkan card namanya. Di sini card. Duh, mana card? Ada enggak nih? Ada. Harusnya sih ada memang. Kita cari aja mana yang bagus. Mana ya? Bukan card navigasi.
Nah, kita boleh pakai inilah ya, horizontal ini ya. Kalau enggak juga bisa pakai yang ini maksudnya. Yang ini bisa. Coba kita pakai yang mana ya yang bagusnya? Yang ini aja. Copy. Kalian mau pakai yang mana juga boleh, terserah. Itu kemudian kita buat row lagi. Row call, baru kita paste nih. Save, kemudian kita lihat apakah ada perubahan di sini. Nah, ini ya. Kemudian karena ini margin atasnya belum ada, kita buat mt min3, margin top nilainya 3 gitu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang sekarang kita gimana? Kita akan buat query-nya dulu ya. Biar di sini PHP koneksinya ya. Nah, file koneksi. Kemudian $SQL sama dengan MySQLi query. Koneksinya kita panggil. Kemudian select saja from pengaduan, karena kita mau ngambil data dari database ini, dari pengaduan ini. Nah, ini akan kita panggil, jadi ini pengaduan ya. ID underscore pengaduan sama dengan apa nih? $_get ID. Ini enggak ada kutipnya ya. Kemudian $data sama dengan MySQLi mana? _array. Nah, apa ini? Nah, $SQL-nya kita masukkan sini. Kemudian Hive. Kita lakukan. If-nya gimana? $SQL. Kemudian yang ini kita hapus aja. Nah, tutup ini akan kita pindahkan ke bawah nih, ke sini. PHP. Nah, gitu. Save. Nah, nanti data yang di sini bisa kita ambil karena ada di dalam gitu. Oke ya. Sekarang kita akan ngambil gambarnya. Karena gambarnya ada di folder foto ya. Kita harus keluar 1, 2 baru sampai ke foto. Berarti gimana? Slash baru foto. Ya, setelah foto baru kita panggil PHP-nya.
PHP apa? echo, kemudian dolar data, foto. Nah, oke, kemudian yang title ini kita akan ganti dengan apa aja yang NIK mungkin ya, NIK. Titik 2 boleh sama dengan boleh, tapi PHP kita panggil echo, kemudian sebentar, data ya, karena ini kita data, jadi dolar data NIK. Kemudian yang sini kita ganti PHP, kemudian echo, kita akan masukkan data nih, isi laporannya. Kemudian yang last minute ini kita akan buat jadi statusnya. PHP echo dolar data to status. Save. Coba sekarang kita. Nah, kenapa? Array ID. Oh, ini ID kita udah buat nih, tetapi dilihat tanggapan yang di sini kita belum kirim nih datanya. Kita harus kirim data dulu baru bisa. Caranya ID sama dengan nggak bisa. Gitu ya. Di sini kita panggil echo, kemudian dolar hasil ID underscore pengaduan. Save gitu ya. Ini sekarang kita sini. Kita refresh. Bisa kita kembali coba. Kita refresh dari sini, kemudian kita lihat detail. Nah, NIK-nya sudah keluar, kemudian ini juga sudah keluar. Loh, tapi bentar. Kenapa ada yang nggak keluar ya? Fotonya. Berarti kita harus masuk detail dulu. Laporan. Ini kok nggak keluar, kenapa ini? Ini keluar padahal ya. Nah, ini. Oh, data yang di atas itu belum, enggak ada namanya ini, enggak ada fotonya ini. Jadi tidak bisa. Jadi kita hapus aja dulu ya. Yang 3 ini. Yang 2 ya. Karena dia enggak ada data fotonya, makanya tadi tidak ada. Kenapa kok tahu enggak ada data gambar fotonya? Karena di sini yang diupload tadi kita baru satu. Jadi yang sudah ada ini. Nah, ini
kemudian statusnya 0. Mungkin gambarnya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Kita buat 500 mungkin. Terlalu besar juga. 100. Udah bisa ya, aku coba sebentar. Kenapa ini? Coba kalau ini kita ganti save. Nggak bisa ya. Kita buat ini fotonya ke ukuran 300. Dan statusnya 0 juga udah keluar. Mungkin kalau di sini kita 200, coba ya. Mungkin kalau dia bisa. Nggak bisa karena dia otomatis banyak. Kalau ini kita hapus, save. Nah, bisa kan ya. Sekarang kita ini yang width ya kita buat 300 juga. Seimbang enggak ya? Persegi panjang nggak bisa. Ini yang harus kita kurangi jadi 250. Biar gambarnya enggak terlalu itu gitu. Jadi udah jadi ya. Kalaupun memang enggak mau tetap mau 300, kemudian width-nya dihapus juga enggak masalah. Nah, sekarang kan tinggal satu. Sekarang kita coba klik pengaduan, kita adukan lagi. Coba kita masuknya dengan username lain ya. Apalagi coba kita punya username apa lagi? Kita pakai Rama coba ya. Rama. Oke. Nggak usah disimpan. Kemudian pengaduan. Nah ini kan 10 ya pada punya. Jalan terus saja. Kemudian fotonya kita cari. Ini kita masih pakai foto perumpamaan ya. Fotonya masih data yang tidak benar, tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita udah bisa ngirim foto gitu ya. Kirim, berhasil disimpan, oke. Nah, tadi yang barusan itu. Nah, jalan rusak di kawasan Purwati. Nah, ini kita udah selesai membuat detailnya, gampang ya. Kemudian oke ya. Kemudian kita kemarin ada yang tanya gimana ya cara buat database dan relasi. Nah, itu ya. Kita buat aja sesuai ini. Ada tabel basis datanya APBM. Kemudian masyarakat, kita buat tabel masyarakat, pengaduan, petugas, tanggapan lah. Isinya itu ini, silahkan di screenshot mungkin bisa. Ini kemudian isinya ini juga. Ini ya isinya ya. Kemudian petugas. Kemudian tanggapan.
karena tanggapan ini kita akan buat terakhir, jadi belum bisa diisi ya. Kemudian gimana cara buat relasinya gitu ya. Kalau biasanya sih gini ya. Nah ini berantakan ternyata. Gini ya. Nah ini. Gimana sih cara hubunginya? Biasanya pakai ini, create relasi ini, kemudian klik sini, klik bagian ini, kemudian klik ke sini gitu. Biasanya. Tapi kalau di cara ini kok enggak bisa, enggak apa-apa. Kamu harus ke sini, kemudian klik pengaduan. Kalau sebentar kita lihat. Aduh, lupa tak save juga. Nah, kita akan hubungkan dari pengaduan ke tanggapan di ID pengaduan. Nah, kalian bisa masuk ke tanggapan, klik ya. Kemudian di bagian sini kita struktur. Nah, ini tampilkan hubungan ini. Nah, hubungannya ini silahkan dibuat. Ini pasti ini udah benar, yang nanti yang kita isi ini, kemudian ini sama ini harus sama ya, pengaduan-pengaduan ya. Nah, kemudian yang ini biasanya tadinya resistance ini kita ganti cascade, sama juga kita buat cascade gitu. Kemudian di petugas juga ada yang kayak gini, gini. Oh, ini belum ya, karena ini yang di petugas itu kan dihubungkan. Coba yang di pengaduan ada enggak ya? Harusnya ada. Nah, ada ya. Nah, NIK yang kita jadi primary key sama secondary-nya. Yang di masyarakat juga ada. Kenapa di sini kok enggak ada? Karena kita lihat di sini coba. Yang ada di petugas dan juga pengaduannya. Karena di sini kita harus lihat. Nah, kenapa di masyarakat dan di tanggapan tidak ada? Karena ini dihubungkan dari petugas dan juga pengaduan. Ini ke sini, ini ke primary key-nya, kemudian ini secondary key-nya, gitu. Jadi gitu. Mungkin secara singkatnya ya, tidak detail dari satu-satu. Mungkin itu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.